Kita tarik sekarang kalau sudah tahu begitu hebatnya jasanya orang tua. Kita tarik ke para ulama, para tokoh pejuang yang ikut andil besar dakwatul Islam, syiarul Islam. Apa terima kasih kepada kita ini, kepada para beliau-beliau yang kita hormati, yang kita khauli, sampai sekarang masih memberikan percontohan yang luar biasa. Ayo lihat ke Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Imam Nasyadili, Syekh Ahmad Al-Badawi, Syekh Ahmad Al-Rifai, Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Terlalu jauh. Ada yang di Jawa saja cukup. Sebelum melihat ke sana. Di Ampel ini, Sunan Ampel, Sunan Giri, Malik Ibrahim, Sedayu, Derajat, sampai Bonang, Kudus, Sunan Kudus, Murio, Kalijogo Demak, Syahibul Sultan Abdul Fattah, Maulana Syarif Hidayatullah, sampai Maulana Hasan bin Banten, Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus, terkenal dengan keramat luar Batang. Itu seandainya di daerah-daerah tersebut tidak ada makam beliau, beliau tidak berdomisili di situ, Ampel terutama, manakah makamnya di tengah kampung. Jalannya ada Ampel Dento, Ampel Gading, Ampel Suci. Mau begitu masuk kita kiri kanan pertokonan, orang jualan dari kopiah putih, sorban hijau yang sebetulnya banyaknya di Mekah. Di situ kita bisa beli makanan ala Timur Tengah. Di komplek itulah berapa bis setiap hari. Contoh yang luar biasa, seandainya di situ tidak ada Sunan Ampel, kira-kiranya Ampel itu ramai atau tidak? Sepi. Masjid saja kita mendatangi, ya sudah. Masjid kuno, ini tinggalannya, alhamdulillah. Setelah pulang, apakah kita setelah ziarah Sunan Ampel lihat masjidnya, sholat berjamaahnya, semangat? Boro-boro. Beliau sudah di dalam baka, mampu membuat ekonomi kerakyatan. Itulah Imam Sunan Ampel. Mampu mendatangkan moni, uang. Tidak sayang orang ziarah masuk kantong, tong-tongnya besar itu. Jadi beliau sudah meninggal masih mampu, masih bisa memberi makan yang hidup. Masih mampu membuat ekonomi kerakyatan. Masih menguhuwahkan kita. Tidak ada orang ziarah ribut, lu kemarin noblos siapa? Lu partainya apa? Nggak ada. Noblos berbeda, partai yang berbeda, pilihan yang berbeda. Tapi di Sunan Ampel kita rombongan bisa 1 bis, 2 bis. Kompak. Jadi sebab ukhuwah. Maulana Syarif Hidayatullah, Gunung Jati. Separuh muslim, separuh non muslim. Luar biasa. Yang non muslim dengan keyakinannya masing-masing. Yang muslim dengan bacaan atau tahlil dengan suaranya yang berbeda, lagunya. Ada yang keras tahlilnya, ada yang ngebut, rombongan masing-masing. Gak ada yang rame.
Tidak ada yang gontok-gontokan. Dan tidak mudah dipicu. Buktinya apa Habib? Buktinya yang satu bawa speaker, rombongan yang satu tidak bawa. Sini imaminya satu rombongan, ini hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Baca. Yang satu lagi rombongan. Apa ngomong? Ini telinga saya jadi orang rombongan kita nggak dengar nih gara-gara satu bawa speaker kecil ini. Tidak ada yang ribut. Makanya ketika Habib Lutfi ditanya, apa istimewanya ziarah Wali Sembilan? Malu saya. Bukan karomatnya, keramat barokahnya lah terlalu tinggi. Coba yang diberikan percontohan oleh almarhum yang datang ke Indonesia membawa amanat warosah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasilitas dakwah belum ada apa-apa. Bagaimana para beliau masuk pada waktu itu? Apa dikira Wali Sembilan ketika kita masuk ke Indonesia, khususnya Jawa, langsung adu kesaktian? Tidak. Kalau ditembak tidak mempan, dibacok, kena keris atau kena golok, tidak mempan. Bukan itu. Para beliau masuk ke Indonesia adalah dengan sarana ekonom. Bagaimana beliau menghidupi bekal untuk dakwah. Tidak ketergantungan. Atau amplop, maaf saja. Tidak. Beliau membawa. Dan beliau seorang ekonom, ahli ekonomi, ahli kedokteran, ahli pertanian, dan lain sebagainya. Membuka market-market pada waktu hidupnya. Sehingga di kota yang ditempati oleh para beliau, banyak income-income yang masuk kepada pemerintahnya pada waktu itu. Padahal di zaman yang berbeda faham, rajanya beda fahamnya di Majapahit, di Pejajaran, tapi bisa hidup bersama. Tidak saling intervensi atau monopoli. Bagaimana pada waktu para auliaillah, ulama-ulama mendatangkan ekonomi dari India, Cina, Timur Tengah, yang membawa permadani, ada kain-kain ini dari India, dari Cina, dan lain sebagainya. Hidup ekonomi pada waktu itu. Yang satu aulia ulama lagi membuka pintu obat-obatan, dan lain sebagainya. Para beliau sehingga kepada generasi regenerasi sampai ke nenek moyang kita bisa mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita ngerti taat kepada kedua orang tua, kita ngerti taat kepada guru, kita mengerti Al-Qur'an, isinya Al-Qur'an, sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengerti arkanul wudu, mubtilatul wudu, arkanus shalah, mubtilatus shalah, dan lain sebagainya. Jasa siapa? Ya Wali Sembilan inilah yang membawa visi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita. Kita ngerti taat kepada Allah Ta'ala, taat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, taat kepada gurunya, taat kepada kedua orang tua, tahu menghormati dan mencintai para alim ulama, cinta kepada para nabi, cinta kepada ibadillah salihin. Jasa siapa? Bisa mengholi beliau 100 kambing atau 200 kambing. Bangga, alhamdulillah belum apa-apa. Kalau dibanding jasa para beliau. Bagaimana pejuang-pejuang kita? Kita paling lahiran tahun 70 ke atas. Atau 50 ke atas lah.
Pernah andil apa, saya mau tanya? Mempunyai kontribusi apa? Dengan perjuangannya para kesepuhan, para ulama, dan para pejuang-pejuang yang ikut andil besar menegakkan merah putih tegak kembali. Pernah andil apa kalian sama kita-kita ini? Pernah bawa bambu runcing? Tinggal ikut menata, memberikan kontribusi sehingga menjadi bangsa yang besar, yang luar biasa. Karena apa? Tidak melupakan sejarah. Di Indonesia luar biasa anak-anakku, adik-adikku. Dari maulud, sebelum maulud Nabi, ada maulud Kartini. Tidak ada hari peringatan meninggalnya Ibu Kartini, tidak ada. Yang ada 21 peringatan hari lahir Ibu Kartini. Kita berdiri waktu mengalunkan lagu Ibu kita Kartini, putri sejati, luar biasa. Untuk mengingatkan bangsa ini supaya tidak lupa kepada sejarah, ada 10 hari pahlawan 10 November. Diperingatkan. Kurang apa Indonesia? Supaya kita tahu, kenal perjuangan para beliau. Tidak lain, para beliau mengikuti jejak sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemana sejarah Diponegoro sekarang? Kemana sejarah Ibu Kartini, sejarah Kiai Mojo, Sedot Parawiyodirjo, Kanjeng Sultan Agung, sejarah Pangeran Jakarta, Jayakarta, Maulana Maghrobi, yang ada ulama-ulama di Jakarta saja dahulu. Sejauh mana kita ingat kepada beliau-beliau? Apakah saban harinya kita sering kirim doa dengan Fatihahnya? Bagian daripada kita ingat kepada para beliau. Ini baru kepada para ulama, kedua orang tua kita, para pejuang. Bagaimana baginda Nabi SAW? Seandainya gunung-gunung yang ada di Indonesia ini dijadikan emas oleh Allah Ta'ala, lalu itu kita membalas jasanya baginda Nabi, belum apa-apa. Jangan sampai kepada baginda Nabi dulu, dar keperjuangannya untuk para ulamanya saja, para sahabat pendahulu, kedua orang tua kita, belum apa-apa. Maka dari itu peringatan Maulid Nabi ini pentingnya di sini, khaulan juga pentingnya di sini untuk membuat diri kita bercermin kepada cermin yang agung, ialah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan siapa? Melalui pewarisnya ahli bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita tahu persis kalimah man lam yashkurillah man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa tidak mengerti terima kasih kepada manusia, sama halnya tidak mengerti terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari tingkatkan terima kasih kita kepada para beliau. Tidak menjadi umat yang mudah dipicu, menjadi umat yang mudah kena hoax, sehingga kita sesama kita terkadang benturan dan lain sebagainya. Malu baginda Nabi SAW kalau kita melihat umatnya seperti sekarang ini mudah dibenturkan. Kapan kita akan memeringankan beban baginda Nabi SAW di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Kapan kita membahagiakan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah kita menjadi umat yang mengecewakan? Apakah itu yang namanya mahabbah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kena hoax terima, belum tentu jelas. Kena dipicu ini, dipicu si ini. Akhirnya kita sama muslim, bangsa lain sudah maju, kita ngatur ekonomi saja masih belum mampu. Apa bikin pertokoan mall punya siapa? Punya kita al-muslimin. Toko matahari yang terbesar punya kita. Coba. Dunia luar sudah mampu membuat persenjataan yang luar biasa. Dari mulai sekat, nuklir, dan selain-lainnya. Pesawat yang ngetop-ngetop. Pesawat untuk mengantarkan kita menjadi jamaah haji. Dari siapa yang membuat? Kita beli atau menyewa kalau musim jamaah haji? Belum obat-obatan dan lain sebagainya. Ilmu kedokteran maju jauh. Kita masih ribut. Talqin, tahlil, maulud, manakib tidak ada habisnya. Antem-anteman terus, ini mukul, ini jawab, ini hantem sana, terus. Kapan majunya? Nanti kalau sudah lain itu, ganti lagi, disumet lagi. Lu noblos siapa kemarin? Yang ini A, yang ini B, yang ini C. Begini terus, tidak ada habisnya. Kapan majunya? Kapan? Nah, kapan majunya? Ya Allah. Ya tumpuan harapan kita adalah di pundak kalian. Kita sangat mengharapkan si hafidul Quran, satu muhadithin, satu ahli fikih. Tapi dokter, spesialis kandungan, hafidul Quran. Spesialis pankreas, hafidul Quran. Ahli ekonomi, hafidul Quran kalau tidak muhadithin. Ahli pertanian, itulah kita siap menjawab tantangan umat, tantangan bangsa, bisa mengerti keuniversalan apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka dari itu, sekali lagi, walaupun secara singkat, sebetulnya keinginan itu luar biasa. Tapi karena tadi sampai saya kebablas tidur, karena capeknya luar biasa, ngantuknya ngetop, jadi kebablas tadi tidurnya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga kita menjadi golongan orang yang mengerti, bersyukur kepada Allah Ta'ala, bersyukur kepada baginda Nabi SAW. Lain syakartum la azidannakum ila akhiril ayat. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.